Apakah yang dimaksud dengan gaps? Ini adalah definisinya. Gaps atau biasa disebut dengan windows adalah celah kosong pada kurva atau grafik yang timbul akibat lonjakan harga yang terjadi karena tidak ada transaksi pada level harga tersebut. Ini adalah definisi singkatnya dari gaps. Jadi sering kita mendapati bahwa di dalam transaksi terdapat banyak celah-celah yang kosong, lompatan-lompatan harga yang kosong. Mengapa bisa terjadi? Gap berdasarkan pergerakannya ada dua jenis. Ini berdasarkan pergerakannya, lompatannya ya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah gap up. Gap up ini artinya terjadi loncatan atau lompatan yang ke atas. Sesudah satu sesi perdagangan selesai, pada sesi berikutnya harga dibuka melompat ke atas. Nah, ini sangat sering kita temui pada pasar forex, terutama pada hari Senin pagi ya, penutupan hari Jumat dan Senin pagi. Senin paginya loncat ke atas, sehingga terdapat jarak kesenjangan antara harga penutupan sesi sebelumnya dengan sesi yang baru dibuka. Kemudian, Anda bisa melihat di sini, katakanlah ini adalah candle satu sesi sebelumnya, ini ada candle naik, kemudian harga ditutup. Oke, pada sesi berikutnya, harga lompat ke atas, sehingga meninggalkan celah atau kekosongan di situ. Nah, ini disebut dengan gap up. Materi ini tidak hanya saja bagaimana kita mengetahui jenis gap, tetapi materi ini akan melihat satu prospek yang sangat besar yang mungkin belum kita ketahui atau ada yang sudah mengetahui, tetapi kita akan membahasnya secara detail di sini. Gap up muncul karena order beli dalam jumlah besar di luar waktu perdagangan normal. Oke. Gap up juga menunjukkan dorongan minat beli yang sangat tinggi yang biasanya divalidasi oleh volume yang besar. Biasanya gap itu harus disertai dengan volume besar. Tanpa volume, biasanya gap itu berupa gap minor. Kemudian jenis yang kedua nanti ada gap down. Artinya terjadi lonjakan pada saat pembukaan meninggalkan harga terendah pada sesi sebelumnya. Ini adalah gap down. Anda bisa melihat dari diagram ini kita ibaratkan satu sesi transaksi yang sudah selesai dan sudah ditutup. Kemudian melanjutkan candle berikutnya, transaksi berikutnya terjadi lompatan harga, pembukaannya jauh di bawah harga low di sini. Jadi dia lompat di situ ya. Jadi harga low-nya di sini, dia terjadi lompatan di situ. Oke. Next, kita lihat. Gap down muncul karena order jual dalam jumlah besar di luar waktu perdagangan yang normal. Gap down menunjukkan tekanan jual yang kuat. Gap juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Salah satunya yang saya sebutkan, ada beberapa di sini, karena faktor likuiditas. Nah, di dalam perdagangan forex, forex itu adalah salah satu instrumen transaksi mata uang asing, valuta asing, yang memiliki likuiditas yang sangat tinggi sekali. Sehingga pada forex kita jarang mendapatkan gap-gap harian. Tetapi biasanya gap ini akan sangat terjadi pada indeks saham. Itu banyak sekali gap. Hampir tiap hari ada gap. Oke, ini karena faktor likuiditas. Karena forex terlalu liquid. Di saat Anda membeli, di saat itu juga ada orang yang menjual. Sehingga jarang ada gap. Kecuali hari Senin ya. Biasanya hari Senin ada gap. Kecil atau besar. Kemudian yang kedua, faktor dari pendapatan perusahaan. Kalau kita berbicara tentang pasar saham. Biasanya per 3 bulan atau 1 kuartal, perusahaan akan mengeluarkan laporan keuangan pendapatan. Nah, biasanya di situ terjadi gap. Anda bisa mencermati pada pasar saham yang ada di Indonesia maupun yang ada di Asia maupun Eropa serta Amerika, setiap ada laporan mengenai keuangan mereka pada tiap kuartal 3 bulan sekali, itu akan terjadi gap yang sangat besar. Kemudian karena upgrade ya gitu ya, dan downgrade. Upgrade dan downgrade itu biasanya diberikan oleh satu lembaga survei terhadap perusahaan tersebut. Perusahaannya lagi oke nggak atau lagi jelek nggak, biasanya itu akan memberikan satu sentimen dari pedagang.
dan sering terjadi lompatan gap. Nah, earning announcement ini adalah penyampaian laporan pendapatan per kuartal oleh perusahaan publik. Upgrade dan downgrade adalah rating perusahaan yang diberikan oleh lembaga survei atau analisis. Nah, biasanya itu sering membuat gap itu ya. Nah, teman-teman sekalian, Anda bisa melihat faktor likuiditas. Yang pertama yang saya sebutkan. Nah, ini adalah perdagangan agriculture dari kapas cotton. Kita melihat di sini, ketika harga di sini kecil, berarti likuiditasnya rendah. Nah, di dalam likuiditas yang rendah, sering terjadi lompatan gap. Sama halnya di sini. Likuiditasnya rendah. Terjadi banyak gap di sini. Itu pada komoditas perdagangan pertanian dari kapas. Sebuah contoh, oke? Itu tunjukkan dari rata-rata candle ranging itu, trending itu menggambarkan likuiditas yang tinggi, sehingga jarang ada gap kalau likuiditasnya tinggi. Sama seperti forex, karena likuiditasnya tinggi, jarang ada gap. Oke, selanjutnya, ini laporan perusahaan. Ini saya mengambil sebuah contoh dari laporan keuangan yang diterbitkan pada perusahaan Netflix yang sering kita tonton. Ini setiap ini kuartal pertama, kuartal 1 tahun ini dia melaporkan keuangannya. Nah, kita melihat di sini terjadi lompatan gap di sini ya. Ini karena faktor laporan keuangan. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang dua jenis gap berdasarkan lompatannya, yaitu gap up dan gap down. Nah, di sini saya akan membahas 4 gap ditambah dengan 1 gap lagi. Jadi totalnya ada 5 gap. Nah, tadi di dalam webinar ini kita tidak terlalu perlu mengetahui secara jelas jenis gap-nya. Kita cukup mengetahui itu gap down dan gap up saja. Tetapi kurang afdol jika saya tidak memberikan materi ini secara luas, secara jernih, secara detail. Nah, ini adalah 4 jenis gap, klarifikasi gap yang sangat umum yang terjadi. Nah, kita akan mendapatkan gap yang sangat umum atau common gap. Kemudian kita akan mendapatkan breakaway gap. Kemudian yang ketiga adalah runaway gap. Yang keempat adalah exhaustion gap. Nah, ini di sini ada 4 klarifikasi tentang gap. Nanti ada ditambah satu lagi reversal gap. Oke, jadi ini saya jelaskan satu-satu. Common gap. Common gap ini adalah gap yang sering terjadi, tetapi gap ini kurang penting. Kenapa kurang penting? Karena gap ini biasanya ditimbulkan oleh para pemain retail, pemain kecil, sehingga gap ini cepat sekali ditutup. Oke, dan tidak ada peningkatan volume yang besar pada gap ini. Biasanya volumenya kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dalam contoh ini, di sini ada common gap. Terjadi gap lompatan ya. Ada gap di sini. Gap ini hanya 3 sesi berikutnya gap ini sudah ditutup. Sama dengan seperti ini. Ini juga sama. Bahkan 2 sesi berikutnya gap ini ditutup. Maka ini disebut dengan common gap. Nah, ini yang sering kita jumpai di dalam forex. Gap yang sering cepat-cepat ditutup ya. Selanjutnya, kita lihat di sini dalam contoh ini. Ini ada resisten di sini. Di sini juga terjadi rejection. Di sini ada support. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau terjadi gap, yaitu pada tingkat support resist. Karena ini akan menjadi kunci dari keberhasilan trading kita kalau memanfaatkan gap. Nah, teman-teman lihat di sini ada gap up ya, gapnya loncat ke atas. Tetapi dari candle ini, closingnya, candle ini berada di bawah resisten. Nah, ini perhatikan nih, gap up ya, tetapi dia di bawah resisten. Maka kemungkinan besar gap ini akan cepat sekali ditutup. Sehingga ini menjadi turning point bagi kita untuk memanfaatkan situasi ini untuk ambil posisi short, posisi ke bawah. Oke, ini contohnya dari common gap, gap yang cepat ditutup. Oke, selanjutnya breakaway gap. Apa sih yang dimaksud dengan breakaway gap? Gap ini adalah gap yang solid, melepaskan diri dari level penting, misalnya level support atau resisten, atau channel line, atau trend line, atau chart pattern. Nah, breakaway gap ini adalah gap yang sangat penting sekali karena ini adalah rata-rata gap yang melanjutkan perjalanan. Perhatikan ya, gap ini adalah gap yang melanjutkan perjalanan sehingga kita tidak bisa berharap bahwa gap ini akan ditutup dengan cepat. Ini adalah jenis breakaway gap. Nah, di dalam contoh, teman-teman bisa melihat di sini,
Ini adalah lorong channelnya channel naik, sehingga membentuk upper line sebagai resisten dan lower line sebagai support. Nah, di sini terjadi lompatan yang sangat tinggi sekali, harga dibuka di atas, gap up, closingnya di bawah. Tetapi harga ini sudah berada di atas resisten. Maka jangan berharap bahwa gap ini akan cepat ditutup. Ini butuh waktu yang cukup lama untuk ditutup gap ini. Oke? Butuh waktu lama, bahkan nggak tutup-tutup. Bisa hitungan 3 bulan, 6 bulan, bahkan tahunan ini nggak ditutup. Kalau terjadi pada frame besar. Nah, ini breakaway gap adalah gap perjalanan yang sangat akurasinya bagus. Sehingga kita mendapatkan ini, kita lupakan deh. Kalau ada kondisi seperti ini, kita lupakan sell. Ini biasanya adalah gap naik melanjutkan perjalanan karena gapnya melompat jauh di atas resisten. Nanti saya akan memberikan contoh-contoh konkret yang terjadi di dalam chart MetaTrader kita dan bagaimana kita memanfaatkannya. Itu yang paling penting. Oke, selanjutnya adalah contoh berikutnya. Gap ini perlu diperhatikan karena bisa jadi merupakan sinyal bullish yang kuat atau sinyal bearish yang kuat. Oke, gap ini sering sebagai tanda awal dari suatu pergerakan yang besar. Gap ini didukung oleh volume transaksi tinggi dan celah gap jarang ditutupi kembali. Ini adalah beberapa ciri-ciri. Nah, dalam contoh berikutnya ini seperti ini adalah bentuk dari flag pattern, yaitu candlenya turun atau trennya turun, kemudian terjadi kompresi harga, mulai naik membentuk pola flag, pola bendera. Kemudian kita melihat memiliki tingkatan support resisten dan perhatikan candle yang lompat di bawah resisten, di bawah support. Gap ini jangan berharap bahwa dia akan berbalik dalam waktu dekat. Biasanya ini melanjutkan perjalanan. Oke, ini adalah breakaway gap. Nah, sebenarnya apakah gap ini bisa kita jadikan acuan di dalam bertransaksi? Atau kita menjadikan sebagai satu metode atau sistem? Ya, tentu saja ini sangat bisa ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah runaway gap. Tadi sudah ada breakaway, ini adalah runaway. Runaway adalah gap yang terjadi yang harga sedang berada di dalam tren, katakanlah tren naik. Gap ini adalah gap penerusan yang melarikan dari tren, melarikan tren yang sedang berlangsung, meningkatkan tren gitu ya. Kalau terjadi pada tren naik kemudian dalam perjalanan ada lompatan gap ke atas, berarti tren naiknya akan berlanjut dan lebih panjang lagi. Dan ini biasa didukung oleh volume transaksi. Nah, dalam contoh ini kita bisa melihat di sini kita memiliki satu resisten yang sudah dia break dan ini melihat ada tren besar di sini. Oke, ada resisten juga. Nah, di sini teman-teman tahu bahwa di sini terjadi rally harga, tren naik di sini ya. Nah, di dalam perjalanan tren ini ada gap up. Gap ini adalah gap yang tidak berlawanan. Dia melanjutkan tren. Nah, ini namanya runaway gap. Ini adalah runaway gap. Kemudian yang keempat adalah exhaust. Ini gap yang kelelahan ya. Biasa kita akan mendapatkan pada di ujung-ujung tren. Gap tanda kelelahan yang sering terjadi pada rally yang panjang. Jadi sudah trennya udah panjang banget, udah lama sekali dan mendekati klimaks akhir gitu ya. Volume gap ini semestinya tipis untuk menandakan demand yang berkurang dan refleksi kejenuhan pasar. Oke, ini adalah salah satu karakteristiknya. Volume gap ini biasanya tipis karena gapnya kelelahan. Bisa dikatakan ini sebagai common gap, bisa juga. Tetapi posisi dari exhaust ini adalah posisi di ujung tren. Nanti saya juga akan tunjukkan contoh-contohnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ini adalah tren panjang gitu ya. Udah lama trennya. Oke, rally. Kemudian terjadi lompatan gap di sini, oke. Kemudian harga turun. Nah, biasanya ini menandakan akhir ya. Menandakan akhir. Tentu kita harus perhatikan sebab-sebab di belakangnya. Ada apa? Biasanya ada faktor lainnya sebabnya di masa lalu. Tapi tren ini sudah berlangsung cukup panjang, udah lama, udah kelelahan trennya, artinya terjadi exhaust. Nah, ini tren ini bisa sebagai petanda akhir perjalanan dari tren kelihatan dari munculnya gap ini. Gap ini biasanya cepat sekali ditutup. Nah, ini yang kelima yang saya tidak masukkan ke dalam daftar karena gap ini gap yang jarang terjadi pada forex, tetapi ada pada komoditas, bisa di emas, bisa di perak, bisa yang lain ya. Ini disebut dengan island reversal. Kenapa disebut island atau pulau? Karena bentuk gap ini seperti pulau. Setelah terjadi sebuah gap exhaust yang nomor 4, sudah terjadi exhaust berarti di ujung tren. Kemudian terjadi sebuah gap yang berlawanan arah sehingga ada grafik yang terpisah seperti sebuah pulau. Nah, ini disebut dengan island reversal. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terjadi sebuah gap. Pointer ini
Di sini terjadi sebuah gap. Kemudian dia bentuk gap down lagi di sini. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan pulau tertinggal ya. Island reversal, pembalikan, gap up di situ, kemudian di sini ada gap down di sini. Sehingga meninggalkan sebuah grafik yang tidak ada sangkut pautnya, terlepas di situ. Nah, disebut dengan island reversal. Ini bisa kita temukan pada, kalau saya nggak salah, di komunitas lebih sering ya. Di gap, di emas juga ada. Oke, teman-teman sekalian, itu adalah materi gap-nya dari template yang saya sediakan. Sekarang kita ke MetaTrader. Saya akan tunjukkan satu-satu fungsi dan kegunaannya supaya menambah apa yang kita ketahui tentang selama ini, tentang gap itu apa sih. Nah, sekarang kita ke MetaTrader. Nah, ini saya akan jelaskan rahasia dari gap, bagaimana kita memanfaatkan gap ini sebenarnya. Itu yang paling penting. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya lacak aja, bisa semua di mata uang apa aja bisa ya. Misalnya sekarang kita ambil dari USD JPY. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, gap up dan gap down itu sebenarnya siapa yang membuatnya? Nah, common gap itu rata-rata dibuat oleh retail, pemain retail. Oke ya. Breakaway dan runaway biasa dibuat dan dicetak oleh pemain besar. Sedangkan reversal island itu juga pemain retail. Oke, ini adalah pasangan mata uang USD JPY. Nah, karena berhubung ini adalah currency mata uang, nah, gap itu kan sering terjadi pada hari Senin ya, kalau mata uang ya. Nah, saya coba membuka di 4 jam di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada terjadi gap pada tahun 2017 bulan 4 di bulan April ya. Nah, di sini ada pola ya. Di sini ada pola 3 sungai atau pola reversal atau inverted head and shoulder. Teman-teman bisa melihat di sini. Ada bottom ini adalah pattern. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ada lompatan gap yang sangat besar sekali dari pola. Ini adalah head and shoulder. Ada lompatan gap sekali. Sesudah dia lompat ke atas, harga turun. Tetapi gap ini tidak ditutup. Nah, ini adalah breakaway gap. Oke, ini adalah breakaway gap. Jangan harap harap gap ini akan ditutup. Ini adalah breakaway gap. Nah, teman-teman perhatikan, sesudah ini muncul pola naik. Mau sampai ke gap tetapi tidak sampai. Muncul pola naik di sini. Nah, kalau posisi ini muncul seperti ini, kita bisa menahan posisi ini lama sekali. Oke, kita bisa menahan posisi berminggu-minggu ke depan, bahkan berbulan-bulan ke depan. Oke. Nah, kenapa terjadi gap? Sesuai yang disebutkan di depan bahwa gap itu terjadi karena ada kekosongan transaksi. Tetapi saya mau memberikan satu rahasia di sini bahwa bukan karena tidak ada transaksi, tetapi ada transaksi di waktu bukan jam forex. Oke. Jadi ini adalah inside trade di sini yang tidak diketahui oleh publik. Nah, di sini terjadi demand yang sangat besar sekali. Ada permintaan pada USD. Ada permintaan terhadap USD di sini. Satu permintaan yang sangat besar sekali. Sehingga gap ini jangan kita menganggap bahwa ini adalah kekosongan. Tetapi kita harus mengilustrasikan bahwa kekosongan itu adalah sebuah candle besar. Ini adalah candle buyer. Jadi terjadi suatu permintaan demand yang besar pada gap up di atas pola pattern ini. Nah, yang sangat menarik sebenarnya bukan hanya ini. Apabila kita paham tentang hal ini, ketika harga berbalik lagi di sini, ini adalah peluang yang paling besar sekali dan paling keren sekali untuk kita ambil posisi buy kembali. Saya memberikan sebuah contoh di sini. Saya coba tarik garis di sini. Ini adalah gap ya, teman-teman sekalian. Ini adalah gap, ini adalah gap.
Saya cukup ambil dari pucuknya saja. Jadi high dan apanya ya? High dan low dari candle yang gapnya ini belum ketutup. Oke, kelihatan ya di sini ya. Saya buat sebuah garis. Nah, teman-teman sekalian, gap ini akan menjadi awal perjalanan dan akhir perjalanan harga. Nah, sekarang dia breakaway, berarti ini ada awal perjalanan harga. Nah, ketika harga balik lagi di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini. Kelihatan ya? Harga bayar lunas, artinya dia kembali ke level supply itu, level demand yang pernah terjadi gap, demand yang sangat besar. Nah, ketika harga berbalik ke sini, ini adalah potensi untuk menahan posisi buy yang sangat lama di sini. Karena gap ini berfungsi sebagai support. Oke, ini adalah sebuah contoh. Sampai kapan gap ini akan berfungsi? Sampai lama sekali. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini masih berfungsi di sini. Tetapi kenapa harga masih ada di sini, di bawah? Berarti gapnya sudah ketutup. Nah, kalau teman-teman lihat lagi kembali ke bawah, poin di bawah, sebenarnya apakah ada gap? Apa ada gap di sini yang terjadi pada masa lalu? Bisa saja di sini ya, ada common gap di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya perbesar grafiknya supaya bisa lihat di sini. Nah, di sini terjadi sebuah gap yang mungkin terlewatkan oleh mata kita di sini. Ada gap ya. Closing lompat di sini. Ada gap di sini. Benar ya, di sini ya, ada gap ya. Itu gap ini adalah exhaust gap. Ini adalah exhaust gap. Perhatikan di sini, harga kembali menjumpai dia di situ sebagai awal perjalanan harga. Kelihatan di sini? Ini adalah garis yang kita buat dari gap, exhaust gap di sini. Dan bawah adalah support. Jadi bisa kita manfaatkan untuk ambil posisi buy. Minimal kita menahan posisi tidak terlalu lama. Oke. Nah, di sini perhatikan di sini ada gap lagi di sini, paling pada bagian bawah. Oke. Pada bagian bawah. Ini apakah masih berfungsi? Masih sangat fungsi. Di sini juga terjadi, perhatikan pada bagian atas. Jadi kalau gap ini sudah dilewati, berarti sudah selesai. Karena kenapa terjadi gap down di sini? Artinya di sini terjadi satu supply, satu pelepasan posisi yang sangat besar sekali. Sehingga akan diingat oleh pedagang pada masa yang akan datang. Oke, saya kasih warna yang berbeda sedikit di sini. Saya kasih warna biru supaya bisa melihat perbedaan dari garis yang sudah kita buat di sini. Di sini pun masih ada runaway gap di sini. Oke, ada runaway gap. Nah, di sini juga ada gap di sini. Perhatikan di sini. Gap ini apakah berfungsi? Tetap akan berfungsi nanti sebagai level support resisten. Saya majukan, kelihatan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Gambar yang sama. Kelihatan ya, gapnya ya. Garis biru. Harga balik di sini. Apakah harga melanjutkan? Tidak. Nah, pada bagian bawah di sini juga terdapat gap. Teman-teman bisa lihat di sini. Gap lompat. Apakah dia berfungsi sebagai support di sini? Betapa kita melihat bahwa peluang dengan memahami gap, kita sudah memiliki satu rentang harga yang bisa kita fungsikan untuk bertransaksi dengan memanfaatkan pola pembalikan. Yang penting perhatikan harga yang mendekati pada gap yang pernah terjadi. Nanti kalau di rumah sempat-sempat coba buat aja supaya apa yang saya jelaskan bisa semakin masuk gitu ya. Coba perhatikan di sini. Oke. Nah, di sini gap yang masa lalu ya, kelihatan di sini. Masih berfungsi dengan baik. Masih sangat berfungsi dengan baik.
Nah, kita cari gap yang lain. Nah, teman-teman di sini lihat kita ada gap, ini adalah breakaway gap. Pada garis biru saya ganti warna aja supaya ada perbedaan. Oke, saya kasih warna B ya. Ini masih berfungsi ya, masih sangat berfungsi ya. Garis-garis yang kita buat ini tadi. Perhatikan di sini. Sangat efektif karena dia memberitahukan itu adalah level kunci dari supply dan demand masa lalu yang besar. Sehingga dia akan berfungsi dengan baik. Oke, mungkin terlalu jauh gambaran yang saya kasihkan. Sekarang kita lihat dalam jarak yang sangat dekat. Ada nggak gap yang terakhir dekat baru-baru ini yang terjadi? Kita cek ya. Ini adalah USD GPI. Nanti kita akan lihat pada mata uang yang lain apakah dia berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada sebuah common gap. Oke, belum sampai ya. Nanti teman-teman lihat nanti harga akan tersandung di sini. Kapan? Saya nggak tahu. Tapi ketika harga sampai di sini, baru dapat clue-nya di sini. Oke. Nah, gap-gap seperti ini, gap common gap itu sangat bisa dimanfaatkan ya. Nah, ini terjadi sebuah gap, bagaimana kita memanfaatkannya ini untuk trading harian kalau ada gap-gap seperti ini. Perhatian gap ini terjadi dalam gap up dan gap down atau apa, gimana? Beri satu batasan sebagai tingkat support dan resisten, seperti ini. Apabila dia terjadi gap down dan dia berada di bawah resisten, maka ini potensi selnya adalah maka potensinya adalah potensi sell. Oke, ini adalah potensi sell ya untuk ke bawah ya. Yang penting perhatikan gap ini terbentuk di bawah resisten atau di atas support. Dia memiliki potensi yang bisa kita manfaatkan dalam trading harian. Kita lihat lagi dalam dekat-dekat ini ya. Nah, di sini juga terjadi sebuah gap, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah resisten yang terdekat, terjadi gap down, kemudian harga close di atas resisten. Kemudian ditambah lagi dengan sebuah pin bar konfirmasi. Nah, ini adalah alamatnya, alamat ke atas. Jelas ya? Bisa ya? Bisa paham ya? Harga kembali ke kisaran gap, kemudian harga retest lagi ke atas. Karena terjadi demand yang sangat besar di sini melewati resisten. Ya udah, ini naik, ketika harga turun ya harga akan mental lagi di sini. Oke, di sini juga perhatikan sangat kecil sekali, ini adalah common gap. Ini adalah common gap, makanya saya bilang ini materi ini mungkin tidak ada dimanapun. Perhatikan, karena ini sangat penting. Ini terjadi common gap turun, melewati, perhatikan di sini melewati support. Dan ini adalah pattern ya. Nah, di sini terjadi pattern. Pattern apa ini ya? Pattern apa ini? Segitiga lah ya. Terjadi gap kecil, turun di sini. Perhatikan, ketika harga kembali, ini alamatnya untuk ambil posisi searah gap itu. Masih berada di kotak yang sama. Itu adalah fungsi dari gap yang jarang sekali difungsikan atau jarang sekali diketahui oleh orang. Seperti ini, terjadi gap di sini. Kecil, nggak kelihatan ya. Lompat tuh, demand besar. Perhatikan di sini. Masih naik, tetapi trennya sudah berubah, tren turun. Oke, gapnya ini adalah common gap ya, lompat langsung tutup. Jadi gap ini jarang diperhatikan, jarang difungsikan juga. Nah, di sini juga ada gap, exhaust gap dari yang ini. Dia tetap berfungsi sebagai support dan resisten karena jaraknya kecil. Common gap ini hanya bisa difungsikan untuk trading harian ya, maksudnya untuk scalping di sini. Nah, tetapi pada gap-gap yang seperti ini, exhaust kelihatan di sini, kecil-kecil tiba-tiba lompat besar sekali. Ini exhaust ya. Ini adalah klimaks dari selling, atau disebut selling klimaks. Ini selling klimaks.
Nah, di sini ada sering terjadi banyak gap di sini. Ada gap juga sebagai resisten ketika harga berbalik di sini. Kelihatan di sini ya. Ini juga ada gap. Lanjutannya ketika gap ini dilewati ya sudah harga akan naik dan dia akan berfungsi sebagai support kembali di sini. Oke, support kembali. Nah, perhatian gap ini yang kita buat ini akan menjadi catatan penting bagi harga di masa depan. Kita cek aja. Ini yang terjadi. Oke, menjadi support. Menjadi support penting di sini. Nah, ini dari UJ. Kita lihat lagi. Cek lagi. Nah, di sini ada. Ini adalah common gap yang dia tutup ya. Ini common gap. Nah, sebenarnya di sini juga ada gap. Perhatikan aja di sini. Ini ada gap ya. Lompat kan gapnya. Tapi di sini juga ada gap. Kenapa dia berhenti di sini? Ini ada gap ini. Cuma tidak terekspos di sini. Nah, ini ada gap lompat. Closing candle-nya atas. Ini close ke bawah. Open-nya di bawah. Dia buat gap. Jadi support di sini. Nah, di sini candle-nya close di bawah. Open gap. Ini common gap. Dia berfungsi sebagai support resisten karena dia terjadi demand di sini, demand yang besar. Oke. Nah, di sini juga perhatikan, gap-nya tidak terlalu besar, tetapi dia berfungsi sebagai resisten. Oke. Oke, itu dari USD JPY. Bagaimana dengan gap yang lain? Apakah berfungsi sama pada mata uang yang lain? Oke, kita lihat yang lain. Kita buka dari New Zealand. Ini adalah New Zealand. Nah, kita lihat lebih jauh ya. Ini adalah mingguan. Kita agak jauh sedikit. Jauh-jauh sedikit lah, nggak apa-apa lah. Oke, di sini ya, teman-teman sekalian, saya mendapati sebuah gap di sini. Oke, perhatikan di sini ketika harga sudah melewati gap. Perhatikan di sini apakah ada pola buy di sini. Kalau kita mendapatkan pola reversal seperti ini pada area gap, bisa dibayangkan berapa minggu kita tahan posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 minggu di sini. 18 minggu itu kurang lebih sekitar 3 ke 4 bulan kita tahan posisi ini. Bayangkan dengan satu gap dengan pola pembalikan ketika harga sampai di sini karena dia berfungsi sebagai support. Oke. Nah, di sini juga ada gap. Coba teman-teman perhatikan di sini. Harga candlenya close di bawah, kemudian dia buka gap naik ya menjadi candle bullish engulfing di sini. Coba perhatikan di sini. Ada pola pembalikan kita buy, tahan berbulan-bulan di sini ya. Berbulan-bulan kita bisa tahan posisi. Itulah gap. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini, pada ujung-ujung gap terjadi supply yang besar di sini. Ini adalah candle mingguan, coba perhatikan ya. Ini terjadi supply yang besar. Terjadi penurunan. Keren ya di sini ya. Oke, kelihatan ya. Ya. Di sini ada demand yang sangat besar meninggalkan celah, runaway gap. Dia menjadi support di sini. Menjadi double bottom di sini. Saya tarik garis lebih panjang, apakah dia akan berfungsi untuk masa yang akan datang? Teman-teman bisa lihat ya, bisa cek sendiri nanti. Dilakukan riset di rumah juga boleh, perhatikan. Harganya mantik tok di sini, coba perhatikan dari gap antar gap di sini. Akhirnya dia lewat gap, jadi melanjutkan ke bawah. Masih berfungsi nggak? Masih sangat berfungsi di sini. Coba perhatikan di sini. Oke. Nah, apakah yang di sini kalau kita cek ya sedikit jeli di sini, ini kan ada harga yang melompat di sini ya, gap, tapi bukan gap yang signifikan di sini. Coba perhatikan di sini. Ini bukan gap yang signifikan, tetapi
kok harga sepertinya lengket ya di sini ya. Sepertinya kenapa harganya lengket di sini? Perhatikan di sini, harga closing di sini opennya ke bawah. Karena di sini terjadi demand besar. Coba perhatikan harganya. Mental nggak? Mental. Sangat mental sekali. Nah, bahkan di sini juga ada celah gap yang kita ya mungkin nggak kelihatan kalau di weekly, tapi di 4 jam kelihatan sekali. Dia berfungsi sebagai resisten di sini. Oke. Nah, kita dalam waktu dekat pada pasangan mata uang New Zealand, teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa di sini terjadi sebuah gap down. Ini adalah forcing line di sini. Pola candle ini adalah forcing line. Di sini juga terjadi gap. Ya kan, closingnya di sini, naiknya di sini. Di sini juga terjadi gap, banyak gap di sini. Ingat fungsinya kembali sebagai tingkat supply dan demand, support dan resisten. Nah, kita cek dalam waktu dekat, kita lihat di sini, apakah ada membuat harga berhenti di sini. Di sini ada gap, kalau teman-teman sedikit jeli di sini. Mungkin di 4 jam lebih kelihatan jelas. Di 4 jam kelihatan jelas. Di sini ada gap up di atas support. Berarti ini tandanya gap down, tetapi closing harganya di atas support. Berarti ini adalah ciri-ciri potensi untuk buy. Oke, kelihatan ya di sini ya, ada celah kosong di sini. Harga balik lagi, muncul lagi pola. Ini adalah potensi buy. Apakah harga akan kembali ke sini? Bisa dipastikan iya kalau terjadi penerobosan ke bawah. Nah, teman-teman perhatikan dalam waktu beberapa hari yang lalu, tidak terlalu signifikan, di sini terjadi sebuah gap. Kelihatan ya candlenya ya, 4 jam ya. Close candle hijau di sini, lompat di sini, buka gap down. Coba perhatikan di sini. Oke, tempat harga berhenti ada pola turun ya. Untuk turun lah kita di sini. Nah, itu dari dalam waktu beberapa minggu dan bulan yang lalu, gap-gap yang terjadi kita bisa lihat fungsinya. Kita tidak usah terlalu jauh lihatnya ya. Masih berfungsi dengan baik. Oke, kita coba pindah ke lain. Tadi UJ sudah, New Zealand sudah. Bagaimana dengan yang cross pair? Nah, di sini ada gap yang cukup besar. Ini adalah gap pola ya. Gap pola. Sehingga ketika terjadi harga penurunan sampai di sini, ini adalah potensinya untuk ambil kembali ke potensi atas. Yang penting ada pola pembalikan ya. Potensinya untuk ambil ke atas. Nah, di sini juga ada gap kecil, tidak terlalu signifikan besarnya, tetapi ini juga bisa menahan harga sementara waktu. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Apakah ada gap di sini? Bagaimana dia berfungsi untuk saat ini? Gap yang ini. Apakah dia berfungsi sebagai resisten di sini? Oke. Itulah menjadi salah satu kausa dari mengapa harga berhenti. Karena ada gap masa lalu. Kenapa dia berhenti di gap? Karena ada supply dan demand pada masa lalu yang besar. Sehingga harga kembali ke area tersebut. Karena ini merupakan area keseimbangan harga. Makanya dia kembali. Oke, kita lihat kepada sejarah. Di sini, kelihatan di sini ada gap. Ini adalah breakaway gap. Cukup di sini, teman-teman cek di sini apakah harga balik, bagaimana, apakah kita akan buy apa sell sesudah ada pola turun seperti ini. Keren ya, ini bisa berbulan-bulan kita tahan posisi di sini. Ini ada gap yang sangat kecil sekali, tidak kelihatan, tetapi bisa dimanfaatkan untuk trading harian. Sampai di sini nggak lewat sell 3 hari di sini. Nah, kita cek lagi. Di sini ada gap, ini adalah exhaust. Kelihatan exhaust ya. Harga sudah turun sini, harga balik lagi mentah, retest kembali ke. Nah, ini adalah alamat untuk ambil posisi ke bawah. Oke. Nah, di sini juga ada tidak signifikan, ada gap di sini. Kita tarik, dia akan berfungsi sebagai resisten. Alamatnya untuk sell. Kita cek lagi.
Jadi kita akan memberikan banyak contoh sekali di sini bagaimana dia di sini ada gap, exhaust gap, kita tarik panjang dia berfungsi sebagai apa di sini? Sebagai resisten di sini. Oke. Oke, kita ke pair yang lain. Kita coba Euro USD. Kenapa harga berhenti di sini? Apa ada gap di masa lalu ya di sini ya? Kita cek ya. Nah, di sini kelihatan nggak ya sini? Di sini di bulan berapa? Di sini? Di sini ya. Saya buka di 4 jam supaya lebih. Nah, ini adalah 4 jam. Nah, teman-teman cek di sini ya. Ini ada gap ya. Lompat gap di sini, satu gap. Pada bagian bawah, satu gap. Ada lagi nggak? Pada bagian atas, satu gap di sini. Ada lagi nggak? Di sini ada gap lagi satu. Jadi di konsolidasi ada 4 gap. Kita cek bagaimana fungsi gap. Masih berfungsi dengan baik pada waktu dekat di sini. Pada masa yang akan datang dia berfungsi juga dengan baik di sini. Pada masa yang akan datang dia juga berfungsi dan di sini ada gap kembali, terlalu banyak gap pada area yang sama di sini. Cek lagi di sini berfungsi lagi dia. Di sini masih berfungsi. Nah, begitu dia lewat, harga sudah meloloskan diri, sudah melewati gap-gap tersebut. Sehingga di sini terjadi keseimbangan. Oke, terjadi keseimbangan. Dan kita cek lagi, kita kepanjang lagi. Sampai dengan hari ini. Kelihatan ya, menahan harga bagi euro di sini ya. Nah, di sini banyak gap tuh. Tertahan euronya di sini. Oke. Kita cek lebih jauh lagi, pakai frame yang lebih besar misalnya. Ini adalah saya buka monthly. Saya cuma mau lihat gap-gap yang signifikan. Nah, pertanyaannya di sini, harga berhenti di sini. Apakah ada gap masa lalu di sini? Harga berhenti di sini atau harga berhenti di sini? Apakah ada gap masa lalu? Berarti kisarannya kan di sini. Gap di sini ya. Ada gap berarti di sini. Saya kasih bulatkan di sini. Berarti kemungkinan ada gap. Harga yang berhenti di sini. Entah di sini ada gap. Entah di sini ada gap. Atau di sini ada gap. Oke, kita cek ya. Kita cek. Saya kasih pembatas dulu. Kira-kira di sini ya. Karena saya buka bulanan kan. Jadi kan nggak kelihatan gapnya. Nanti saya buka di weekly atau di 4 jam kan kelihatan. Tahun 2012. Ini tahun berapa nih ya? Tahun 2005. Tahun 2005 di sini. 2012 ya tadi ya. Di 4 jam mungkin terlalu apa. Di weekly aja saya lihatnya. Oke, di sini ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini kelihatan nggak di sini? Di chart weekly ini. Ada lompatan gap ya di sini ya. Ada lompatan gap di mana gap ini berfungsi sebagai support resisten untuk level supply dan demand yang masih berfungsi sama dengan hari ini. Coba perhatikan di sini juga terjadi. Ini adalah runaway gap, gap yang melanjutkan perjalanan ke bawah. Ini adalah gap. Nah, di sini juga ada gap yang sudah kita tandai. Ini adalah gap, gap pola, breakaway gap di sini. Oke, di sini juga ada gap, runaway gap di sini, common gap juga ada di sini. Nah, itu kan berfungsi. Semuanya berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita ke komoditas. Kita cek di komoditas, misalnya emas. Kita cek di emas ya. Kita cek di emas ini tampilan 1 jam. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Dalam beberapa hari yang lalu di sini ada terjadi common gap di sini ya. Gapnya kecil sekali. Bisa begini loh. Karena di sini muncul lagi segitiga.
Oke. Di sini ada gap, kalau dia naik akan kembali lagi di posisi yang lebih sama. Sebuah contoh ya, jangan dijadikan signal ya. Jangan dijadikan signal ya. Saya cuma kasih pelajaran dulu. Nanti kalau mau, nanti pelajari baik-baik dulu. Oke, di sini ada gap. Oke, ingat ya, suatu hari nanti harga akan kembali ke posisi di sini. Kapan? Saya nggak tahu. Ini yang dalam waktu dekat ini ya, maksudnya yang baru-baru terjadi ya. Yang baru-baru terjadi. Nah, di sini juga ada. Tidak besar, tidak signifikan, tetapi ada. Oke, ada. Di sini juga ada. Tidak besar. Ini adalah rata-rata common gap. Oke, bisa difungsikan sebagai tingkat support resisten atau supply dan demand. Ada lagi nggak ya yang bisa kita jadikan rujukan? Di sini ada. Iya, di sini. Kelihatan di sini? Mana lagi? Ada lagi nggak ya? Di sini ada, tidak besar, tidak signifikan. Kalau nggak jeli diperhatikan di sini nggak kelihatan di sini. Di sini ya, lompat di sini. Bisa dimanfaatkan? Mana lagi yang dekat? Nggak usah jauh-jauh. Kita cari pelan-pelan. Nah, di sini ada, tidak besar, gap down, di bawah resisten. Itu tandanya untuk sell dalam waktu dekat. Cek di sini. Di sini dia berfungsi sebagai resisten. Di sini sudah jebol, kemudian dia bentuk gap baru di sini, kelihatan ya, ada gap baru di sini. Dan gap itu berhasil dia lewati lagi di sini. Berarti tandanya untuk ke bawah. Karena dia sudah lewat di sini. Mantul, retest, pullback atau pullback di sini balik ke bawah. Dengan mengamati gap saja, asal ada gapnya ya, itu bisa kita jadikan metode. Nah, di sini ada support. Ada support, kemudian ada gap down, tetapi closing candle-nya di atas support. Ini tandanya ke atas nih. Oke, ini tandanya ke atas. Nah, kita cek ini berfungsi nggak dia? Ada nggak harga yang sampai di situ? Belum ya, karena harga sudah tinggal landas ya. Oh ada di sini. Sempat sampai di sini ya. Iya di sini, kelihatan ya. Dari gap yang kita buat di sini. Nah di sini, iya di sini. Oke, kita cek lagi di sini ada gap down. Di sini harga gap down di bawah resisten. Nah, gapnya nggak besar nih, tapi bisa dimanfaatin kan di 1 jam. Mana lagi di sini? Gapnya tidak mencolok. Gapnya di sini ada, kelihatan di sini. Iya, bisa dimanfaatkan di sini. Di sini juga ada, tidak besar. Bisa dimanfaatkan di sini. Oh, terlalu banyak ya. Bisa dimanfaatkan di sini. Kalau dia zo breakout retest lagi muncul pola, bisa dimanfaatkan lagi. Kelihatan di sini ada gap. Oke, kita memiliki waktu 5 menit tersisa. Nah, teman-teman sekalian, apakah dari 98 orang ini memiliki pertanyaan yang mau ditanyakan? Saya buka forum ini supaya teman-teman bisa bertanya. Saya kasihkan kesempatan. Kalau mau bertanya ya, silakan. Saya buka mic-nya. Mau bertanya silakan ya. Oke, yang mungkin menarik satu lagi dari Constelling ya. Saya kasih contoh deh. Nah, boleh ditanya ya. Kalau mau bertanya langsung saja ya. Nggak usah basa-basi lagi. Oke, kita lihat Constelling.
Ada nggak dalam waktu dekat ini ada gap nggak yang terjadi? Kita lihat ya. Teman-teman lihat ada gap nggak di sini? Ada gap ya. Yuk, harga bayar kembali. Yang lebih signifikan di sini, gapnya ada nggak? Di sini ada kecil, tidak besar. Oke. Di sini juga ada tidak besar. Saya lihatnya di daily, di sini sudah nggak ada, di sini ada. Di sini ada gap ya. Perhatikan di sini ya. Gapnya sudah kelewatan, berarti sudah naik. Nah, pada bagian atas apakah ada di sini? Di sini ada ya. Tidak besar. Di sini. Kelihatan ya gapnya di sini. Nah, pada bagian bawah juga ada gap. Ini adalah exhaust gap. Tidak besar. Di sini ya. Tapi dia memiliki fungsi di sini. Yuk. Oke. Ya. Oke. Nah, rata-rata di sini ada gap. Rata-rata di sini ada gap. Jadi harga berhenti itu karena ada demand supply pada masa lalu. Mungkin di sini juga ada gap. Oke, kita cek sebentar sebelum saya tutup webinar ini. Nah, ini ada gap. Ini terjadi di sini terjadi referendum Skotlandia. Ini referendum Skotlandia 2014. Saya masih ingat di sini. Yang kita garis bawahi ini adalah Brexit. Di sini ada gap. Brexit. Di sini ada gap. Brexit. Nah, kita lihat bagaimana fungsi gap ini pada masa yang akan datang. Saya kasih warna sedikit beda supaya bisa membedakan. Jadi ingat ya, gap itu terbentuk karena ada supply atau demand yang besar pada masa lalu, sehingga harga akan mengingat kembali ketika harga sampai di sana, harga biasanya akan berbalik arah. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah gap pada Brexit yang kedua, bisa dimanfaatin. Ketika dia sudah lewat, harga juga kembali ke harga gap yang terjadi pada Brexit yang pertama di sini. Oke, saya pikir sudah cukup jelas ya, karena juga saya jelaskan cukup terang di sini. Mungkin kita sudahi, karena saya sudah bicaranya sudah 1 jam. Oke, sampai jumpa pada webinar berikutnya. Pada hari Senin depan saya umumkan bahwa Senin depan tidak ada webinar, karena hari kemerdekaan 17 Agustus. Jadi akan bertemu lagi di 2 minggu mendatang dengan topik moving average. Moving average ini kelihatannya sederhana ya. Nggak penting-penting amat, tapi penting nanti kita akan bahas. Oke, sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Terima kasih untuk atensinya pada malam ini. Saya berharap bahwa materi yang saya sampaikan ini boleh membawa pandangan baru bagi kita semua dalam melihat celah gap yang bisa kita manfaatin sebenarnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih sudah bergabung pada hari ini.